Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading dan timeless readingnya untuk kamu yang akan saya tarik energinya di sini. Temanya adalah tanda dia adalah jodohmu. Ya, ini semua kartu pilih pile ya. Jadi saya shuffle dulu kartunya untuk kita ambil satu saja kartu. Oke. Kemudian dari joker yang pertama tadi dari tarot ya. Kalau kalian pengen personal reading, konsultasi coaching ya, atau pembersihan energi dan buka aura, silakan ya kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Personal reading atau konsultasinya berbiaya ya. Nawaitu saur magadin ada ingkar sari rahmana. Aku masih ingat-ingat ya lagu tadi, orang gendang sahur. Mereka mungkin boring kali ya, mereka putar lagu disco. Ada aja anak-anaknya, anak-anak ABG. Lucu banget. Orang gendang sahur kan putar lagu gendangnya. Biasa kan kalau anak-anak gendang sahur gitu kan kita kasih sedekah kan, bebas berapa aja, yang penting kan setidaknya mereka udah capek-capek gendang sahur di depan kita, depan rumah kita tuh kan, seenggaknya mau kita kasih kode lah ya, biarpun cuma 5.000 perak, 5.000 doang gak apa-apa, yang penting mereka tahu bahwa kita sudah bangun gitu. Ini tetangga saya nggak bangun-bangun. Padahal sudah 3 lagu guys. Akhirnya anak-anak itu cari lagu disco. Lucu banget, tau nggak? Bahkan sampai putar lagu disco pun orang tuan rumahnya nggak keluar. Untung kan saya lagi mengandung ya, saya nggak bisa keluar. Tengah malam saya nggak berani keluar. Energi angin malam itu nggak baik ya. Memang ini bulan puasa tapi kan tetap angin malam itu nggak baik bagi kita ibu hamil. Jadi napasku kalau tersendat-sendat, maaf ya. Oke. Karena begitulah orang hamil. Kita ambil 3 file ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ada 3 file di sini. Oke, kita singkirin dulu ini ya. Saya masih rasa lucu tau. Oke, kalian pilih aja ya, file 1, file 2 atau file 3. Tanda-tanda dia adalah jodoh kamu. Ya, mari kita berdoa dan oke, saya menarikkan energi kalian ya. Oke, ini file 1, file 2, file 3 akan dipilih. Bagi kalian yang memilih file 1, kita baca duluan ya. Tanda-tanda dia adalah jodoh kamu. Di sini akan saya sebutkan zodiaknya dan juga inisialnya ya, ciri-cirinya juga. Oke, kita buka dulu ya. Ada 9 of Cups, ada Jupiter Raw, wow, manifestation, ada True Love, lalu ada The Emperor.
Oke, mari kita baca gimana ya nyusunnya. Oke, untuk kamu yang milih file 1, mari kita baca ya. Tanda-tanda dia adalah jodohmu adalah pertama, dia pribadi yang dewasa ya, tenang ya, agak egois sih ya, agak keras wataknya, berjiwa pemimpin, sedikit otoriter ya, orangnya berprinsip dan agamais ya. Oke. Kalau dari fisiknya dia tidak terlalu tinggi dari kamu, dia orang yang bijaksana, rambutnya agak bergelombang dan warna rambutnya itu hitam ya, badannya sedikit besar, dia orang yang berprinsip ya, memegang teguh nilai-nilai agama ya, dan prinsip-prinsip yang sudah diterapkan oleh para keluarga besarnya atau leluhurnya ya. Terus dari segi ekonomi ya, kalau karirnya dia itu seorang pemimpin ya, dia punya jiwa pemimpin, jadi dia bisa menjadi pengusaha atau dia menduduki satu pangkat yang cukup tinggi gitu ya. Dia agak cerewet juga sih ya. Terus orangnya tuh positive thinking banget, dia energinya tuh positif banget, jadi dia kehadiran dia di hidup kamu itu membuat kamu tuh termotivasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu gitu dengan mudah gitu ya. Yang kemarin mungkin kamu buntu, ketika dengan dia tuh kamu terinspirasi ya, termotivasi dengan dia, sehingga kamu tuh mampu berpikir cerdas untuk mewujudkan impian-impian dan harapan kamu gitu. Dan dia orang yang berusaha untuk mendukung apapun yang menjadi mimpi kamu itu, mewujudkan mimpi-mimpi kamu gitu. Dia berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Kalau dalam hal percintaan tuh dia romantis ya. Dia tipe yang serius ya gitu. Tapi di awal aja memang dia ngegas, lama kelamaan dia tuh sering bosan kalau karena dia orang yang berjiwa petualang ya. Makanya dia tuh tapi dia tuh penyimak gitu, suka menilai, karena dia punya prinsip-prinsip tertentu yang dia pegang. Makanya dia harus menilai dengan jeli pasangan dia gitu. Makanya dia tuh sering memantau dari karakternya kamu gitu. Dia romantis, dan kalian tuh kalau dalam hal cinta itu kalian sama-sama menyatu lah ya. Kamu ngerasanya tuh sampai ke hati, kamu menikmatinya, cinta bersama dia, percintaan kamu sama dia tuh nyentuh sampai ke hati dan perasaan tuh nyatu semua gitu ya, nggak setengah-setengah. Jadi kalau dekat sama dia tuh semuanya connect gitu. Asik ya. Gitu. Tapi dia sukanya tuh cinta yang penuh dengan perjuangannya gitu. Dia nggak mau pasangannya tuh terlalu agresif. Dia sukanya tuh dia gemasnya tuh sama orang yang cerdas dan diam gitu, pendiam. Itu bikin dia penasaran gitu ya. Jadi kalau kamu yang ngejar, dia malah diam gitu, dia nggak, kurang respect. Tapi kalau kamunya diam, dia ngejar gitu ya. Dia
dia suka berjuang orangnya, karena orangnya tipe pribadi yang terkadang lembut, terkadang keras gitu. Jadi penyuka tantangan, tapi juga suka kan kelembutan. Jadi kalau orang yang dekat itu terlalu agresif, dia mundur alon-alon, dia nggak suka gitu. Tetapi dia mundur itu bukan secara langsung tapi secara bijaksana gitu, supaya tidak menyakiti gitu. Karena orangnya ini sangat pribadi yang apa ya, dewasa. Dia orangnya dewasa banget, pola pikirnya tuh dewasa ya gitu. Dan dia tuh mampu mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kamu sama dia ya, misalnya kamu sudah bisa menilai lah dia itu orang yang tidak bisa dihentikan apabila sudah berbicara soal karir. Dia tuh diam tapi tetap kerja. Jadi dalam diamnya dia tetap bekerja, walaupun dia duduk santai tapi dia tetap bekerja. Dia bekerja dengan mengandalkan otaknya, tidak sepenuhnya secara fisik gitu ya, gitu. Jadi dia tuh pemikir, orang-orang yang punya strategi gitu. Dia selalu dalam di waktu dia beristirahat oke, tapi setelah dia sudah merasa cukup ya, otaknya mulai dia putar lagi untuk menciptakan strategi-strategi. Jadi ketika dia actionnya sedikit tapi banyak berhasilnya gitu, karena dia sudah susun memang skenarionya dari strateginya itu tadi. Jadi orang ini tuh lumayan sih kalau kamu bersatu dengan orang ini tuh kamu bakal senang, karena dia tuh orang yang gimana ya, bisa apa ya, mewujudkan mimpinya ya sesuai dengan rencananya gitu ya gitu. Orangnya multi talent ya. Dia pribadi yang serius tapi dia agak kaku, agak keras, tapi sebenarnya hatinya lemah lembut ya. Dia orangnya sangat peka ya. Jadi kalau kamu yang milih pada saat ini, tanda-tanda dia adalah jodoh kamu adalah kamu tuh bertemu dia tuh pertamanya tuh atau lebih intensnya itu melalui media komunikasi gitu. Awalnya tuh dia sering intens, tapi tiba-tiba kayak ghosting kamu gitu ya, agak misterius lah. Tetapi semakin dia begitu ya, bersikap seperti itu, kamu semakin kuat gitu energinya untuk tetap mengejar dia gitu. Di sini akhirnya dia melihat kamu itu, dia tertarik dengan sikap kamu itu, walaupun ya karena awal kan dia masih penasaran ya. Jadi walaupun kamu yang terkesan lebih mengejar dia, tapi disitulah kekuatan cinta kalian tuh berawal gitu. Jadi kamu dia tiba-tiba on off, kamu yang lebih ngejar intens gitu komunikasi sama dia ya. Di situ terjadilah kekuatan tarik menarik antara kalian berdua. Belum, wah ini nih orangnya yang saya mungkin bisa saya coba untuk menjalani dulu gitu. Nah, lama kelamaan semakin intens komunikasi ya, makin akrab sampai kalian bertemu gitu. Bisa kalian udah bertemu, mulai terlihatlah sifat aslinya, sikap otoriternya, sikap kakunya, sikap ego tingginya gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi rasa cintamu sama dia gitu. Dan dia suka cara kamu merespon gitu, merespek dia itu gimana gitu ya.
dia suka, dan dia juga mulai mempelajari sikap kamu, mengikuti, menyesuaikan, dan terus menilai sampai saat ini kesabaran kamu gitu ya, karena dia tahu diri dia tuh seperti apa. Hanya orang-orang kuat, pribadi yang sabar dan peka gitu ya, Pak, bisa memahami dia saja yang bisa bertahan dengan dia gitu ya. Dia penyayang, cuma itu mungkin bahwa karakternya memang agak keras ya. Tapi kalau kamu bertemu dengan orang ini, kamu akan merasa penuh dengan tantangan gitu, karena dia orangnya kadang-kadang misterius gitu ya, dia pribadi yang misterius, jadi kayak kamu tuh selalu bersemangat gitu, karena kayak kalian tuh selalu nggak ngebosanin gitu. Suasana dalam hubungan kalian tuh tidak membosankan, karena selalu ada tantangan-tantangan baru ya. Kayak sikap dia itu membuat kamu tuh bukan bosan, tapi kayak bingung, tapi penasaran terus gitu. Jadi dia tuh nggak membosankan buat kamu, karena kalau kamu bisa memahami dia ya, dia akan memberikan hadiah yang seperti kayak asal kamu sabar gitu ya, kamu bisa menguasai atau memahami sepenuhnya dia itu, saya yakin kamu bahagia banget kok ya. Karena orang ini pemikir, jadi dia tuh kalau lagi sibuk dengan pikiran-pikiran, ide-ide kreatifnya, dia nggak mau diganggu, makanya dia tuh kayak kelihatan misterius gitu. Kalau dia lagi diem, itu berarti dia bukan cuekin kamu, tapi dia sedang memikirkan strategi-strategi untuk pekerjaannya atau sesuatu yang mengembangkan hidup gitu ya, khususnya dalam hal, jadi dia ini orang yang pekerja keras, kreatif, intuitif ya, inisiatif tinggi gitu ya, orang yang penuh dengan strategi dan suka mempelajari hal-hal baru gitu. Jadi dia nggak pasif orangnya. Kalau dia diam bukan berarti pasif, tetapi dia sedang bekerja dalam diam ya. Dia nggak, jadi kalau dia mau orangnya tuh kalau action tuh dia nggak suka terlalu banyak action ya. Dia lebih banyak berpikir ya. Dia startnya tuh dari berpikir dulu, menyusun strategi, ketika dia mulai action langsung berhasil gitu. Jadi dia meminimalisir gerakan ya, tetapi meminimalisir waktu dia. Jadi dia dalam satu pekerjaan itu dia pastikan bahwa itu selesai tanpa memakan waktu yang lama. Jadi sudah dipikirkan dulu baru dia action gitu. Jadi kalau orang yang terlalu agresif dan tidak sabaran dan tidak paham tentang kepribadiannya dia, maka kalian tidak akan kuat ya, kalian tidak akan cocok dengan dia ya. Seperti itu ya, karena kalian akan membuatnya marah jika kalian terlalu memaksa dia untuk terbuka gitu ya. Kalau dari zodiaknya saya lihat di sini ada kekuatan zodiak Aries, fire sign-nya Aries, Leo, Sagittarius. Terus ada Cancer, Pisces, Scorpio gitu ya. Tidak menutupi kemungkinan bahwa ada zodiak lain juga, tapi ini yang dominan di sini adalah dari fire sign dan air water sign ya. Kemudian kalau dari inisialnya ya, dari inisialnya itu ada huruf C ya, ada huruf A, R, E, I, F,
S ya, M H L M mama ya, T O apalagi ya, V, ada S ya, S dan P. Oke. Semoga kalian tetap langgeng ya kalau kalian yang ngerasa resonate. Oke, kita pindah ke file 2 ya. Oke, untuk kamu yang milih file 1 selesai ya, kita masuk ke file 2. Kamu yang milih file 2, ada pack of sword, ada 6 scope, ada healing heart, ada nature sign, ada religious factor, ada 10 of dari tarot ya, 10 of wands. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2 ya, file 2 yaitu tanda-tanda dia adalah jodoh kamu adalah kalian berdua itu mungkin lebih intens dengan komunikasi ya, karena orangnya cerewet ya, dia suka ngegosip atau suka membicarakan, suka bercerita lah. Dan kalau kamu punya satu kalimat, dia punya lebih dari 2 atau 3 kalimat yang akan dia balas gitu. Kalau kalian chat-chatan gitu untuk membahas sesuatu yang menarik kok ya. Kalau kamu ngajak bergosip atau tukar pikiran tuh dia suka ya gitu. Tergantung apa yang kamu bahas, tapi dia selalu tertarik untuk karena orang yang banyak bicara itu cerewet ya, jadi ya suka gitu. Kamu nggak akan kesepian kalau sama orang ini ya. Terkadang dia suka pelin-pelan sih. Iya. Dan kehadiran dia tuh banyak membawa perubahan buat kamu gitu. Jadi kamu yang tadinya luka, waktu kamu ketemu dia itu mungkin kamu sedang butuh waktu healing gitu ya, masa penyembuhan. Kamu habis disakitin, sedang terpuruk, pokoknya lagi kecewa lah ya. Pas ketemu dia tuh kamu tersembuhkan gitu. Banyak yang kamu ngerasa berubah setelah menjalin hubungan dengan dia tuh, banyak hal yang membuat kamu berubah, pikiran kamu berubah gitu, pandangan kamu lebih luas, hidup kamu lebih baik gitu ya, energinya positif banget. Terus di sini ada nature sign ya, dia kayak tanda-tanda kamu dia adalah jodoh kamu itu. Kalau kalian bertemu itu tuh alam semesta tuh mendukung gitu. Jadi kalau mau hujan gak jadi hujan. Kalau lagi hujan kalian pengen bertemu, hujannya tiba-tiba berhenti, terus kalian udah ketemu baru hujannya lanjut. Terus kalau misalnya ada angin kencang, hujan besar, ada petir di tengah malam, kamu nggak bisa tidur, tiba-tiba kamu ngechat dia, ternyata dia juga belum tidur, dia juga gelisah lagi nungguin chat kamu. Jadi kalian saling perhatian gitu, saling gelisah, gelisahnya itu bersamaan. Apalagi ya penyatuan kalian tuh didukung oleh alam semesta gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba ngerasa dingin, tiba-tiba tuh dia ngechat kamu kalau dia lagi demam gitu. Dan kalian tuh saling mendoakan gitu ya, suka saling mendoakan gitu. Gitu. Kekuatan doa membuat kalian tuh semakin menyatu gitu. Kalau kamu ngedoain sesuatu buat dia tuh, tiba-tiba itu terkabul buat dia gitu, dan kamu ngelakuin sesuatu meminta bantuan dia untuk mendoakan, ya berhasil gitu ya. Dan kehadiran dia juga membuat kamu tuh melepas beban gitu. Dia membantu kamu secara energi maupun secara tindakan untuk meringankan beban kamu. Kamu ngerasa beban-beban hidup kamu tuh kayak teringankan ketika menjalin hubungan dengan dia, dan dia pun demikian. Ketika bertemu kamu juga pun dia dalam keadaan terpuruk, tapi kamu menerima dia padanya, dan kalian saling mensupport satu sama lain, sehingga kayak segala beban-beban kalian berdua tuh teringankan begitu aja gitu ya.
Jadi kalian tuh kayak mengikat sebuah janji, berkomitmen, walaupun dia sedikit kekanak-kanakan, dia sedikit pelin-pelan, tapi ada sikap-sikap dan tindakan dia tuh lebih ke menunjukkan bahwa dia komit sama kamu, walaupun secara fisik atau sikapnya dia kadang kekanak-kanakan, tapi kamu kayak punya keyakinan kuat bahwa dialah orang yang kamu cari selama ini. Dan ada perbedaan agama itu ya, ada perbedaan agama atau perbedaan prinsip-prinsip, atau ya mungkin dia sedikit agamais gitu ya. Jelas dia membawa perubahan yang baik buat kamu ya, membawakan kesembuhan, pemulihan ya, perubahan. Dan kalian tuh lebih ya, hubungan kalian tuh kayak ringan aja gitu ya. Bukan hanya kalian berdua yang berusaha saling meringankan segala beban, tetapi alam semesta pun mendukung kalian gitu, mendukung hubungan kalian gitu. Jadi tanda-tanda semesta mendukung kalian tuh seperti misalnya, kita janjian yuk sebentar, tapi ini cuacanya mau hujan, kalau gitu kita berdoa yuk, gitu. Kalian berdoa dan kalian bisa bertemu setelah sudah sampai ke satu tempat, karena di situ baru hujannya lanjut gitu. Ajaib. Mungkin karena kalian ini orang-orang yang punya spiritual tinggi juga ya, atau kalian manusia-manusia yang punya hati yang tulus, sehingga kayak kalian tuh dekat dengan alam semesta gitu. Kalian bisa berbicara dengan alam semesta gitu ya. Oke, kemudian kalau secara keuangan ya, dari segi ekonomi saya lihat dia ini kalau bekerja bisa apa aja, di mana aja ditempatkan dia bisa berbaur ya, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia ditempatkan. Orangnya sangat komunikatif ya, dan dia tipenya suka kayak dia mampu menyelesaikan masalah seberat apapun gitu ya. Jadi dia punya kedekatan dengan atasan, atau kalau dia menjalankan bisnis itu seperti seorang marketing gitu ya, dari ucapan-ucapannya itu mampu sekali untuk menarik pelanggan gitu ya. Komunikatif orangnya ya, pandai berbicara, dan dia suka memotivasi orang ya. Terus dia adalah orang yang bekerja keras ya, dia penyuka tantangan, dan pekerjaan apapun dia bisa handle gitu. Jadi orang ini bisa menjadi pemimpin, bisa juga menjadi pebisnis, pemilik gitu. Dua-duanya dia bisa semua. Dan kalau dari segi keuangan dia itu ya orang yang gimana ya, karena dia punya beban hidup dan dia mencari hidup itu nggak gampang ya, banyak jatuh bangun. Jadi dia cukup hemat gitu ya, dia orang yang berhemat ya gitu ya. Dia sangat perhitungan, tetapi dia tidak segan-segan mengeluarkan keuangannya untuk membahagiakan kamu gitu. Cie, asik ya. Kalau dari zodiaknya, dia ini dari ada fire sign ya, kekuatan dari elemen fire sign yaitu Aries, Leo, Sagittarius, dan dari air sign yaitu Gemini, Libra, Aquarius ya. Dia suka menolong, dia logis, dia pribadi yang agak sedikit dingin, tapi ya pokoknya dia berpikir dia tuh kayak lebih menggunakan logika gitu. Terus kulitnya agak hitam, ada yang hitam manis, ada yang
sawo matang ya, rambutnya sedikit bergelombang, ada yang rambutnya hitam, kalau perempuan di rambutnya panjang suka diikat, ada yang suka terurai. Jadi kalau laki-laki di rambutnya agak tebal ya, bergelombang, seperti itu. Dia pribadi yang suka menolong gitu ya, berjiwa petualang juga. Jadi itu kalau zodiaknya yaitu tadi ya, version sama apa ya, air sign ya, elemen udara sama elemen api. Terus kalau inisialnya ya, inisial orang itu atau ya inisial ini bisa tempat tinggal, bisa nama dia ya, huruf diantara namanya gitu, huruf-huruf diantara namanya, yaitu ada W ya, ada T, ada F, ada R, ada I, ada A, ada S, ada H, ada N, ada P, ada W, ada O, ada R, ada T, ada G, ada E, ada U, ada ya, itu aja ya. Ada O juga, ada C, ada G, ada U, ada Y, ada L, ada D, ada H ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke file 3 ya. Terima kasih sudah memilih file 2, terima kasih sudah menyimak. Ayo kita pergi ke file 3. Oke, file 2 selesai, kita singkirkan dulu. Sekarang kita buka untuk file 3. Ada two of wands, 2 keriting, seduction, journey, very soon, ada 9 of cups ya. Oke, untuk kalian yang milih file 3, di sini ada two of wands ya, two of wands. Ini orangnya agak tanda-tanda dia adalah jodoh kamu, yaitu dia orangnya agak sulit mengambil keputusan. Dia berada di antara dua pilihan gitu, agak misterius ya orangnya ya. Iya, orangnya agak ya, dia punya hubungan triparty ya. Aduh, mungkin awal-awalnya itu gini, kalian itu bertemu itu kayak dia menyembunyikan rahasia gitu dari kamu gitu ya. Ya, tanpa kamu sadari ya, dia mampu merayu kamu gitu ya, dengan apa ya, mungkin dia sudah berpengalaman ya. Dia awalnya toksik ya, toksik, dia udah biasa dengan cinta-cinta segitiga gitu, jadi dia sudah telaten dalam merenggut hati. Ini kalau dia laki-laki ya, atau kalau dia perempuan, dia seorang yang pintar dalam apa ya, merayu gitu ya. Kata-katanya itu sangat manis dan mudah banget untuk menguasai hatimu gitu ya. Cuma dia agak, kalau dalam komitmen tuh agak sulit ya awal-awal itu ya. Dan dia orang yang suka petualang gitu, kayak tiba-tiba dia sudah di sini di situ gitu, tiba-tiba aja dia sudah berangkat ke sini ke situ gitu. Wajar lah ya kalau dia itu sering mendapatkan hubungan-hubungan triparty. Dia toksik, tapi sejak ketemu kalian ada perubahan gitu. Dia mulai merubah dirinya. Kenapa? Karena dia merasa nyaman.
Nah, mungkin dia sudah punya komitmen, tetapi dalam komitmen dia itu dia nggak bahagia gitu. Dia mau meninggalkan, sedangkan orang yang kayak seseorang itu punya ketergantungan sama dia gitu. Jadi karena dia pribadi yang penyayang, nggak tegaan, jadi ya dia menggantung gitu ya. Tetapi sejujurnya jika dilihat dari isi hatinya, dia lebih menyukai kamu, karena dengan kamulah dia merasa bersemangat, ada passionnya gitu. Dengan kamulah dia ngerasa ada gairah, kayak intinya tuh dia mencari orang yang bisa memahami dia aja gitu, bisa sama-sama saling memuaskan, memberikan kebahagiaan gitu, tidak menuntut gitu, memberikan kenyamanan. Kalau pasangan komitmen dia itu kan terlalu banyak menuntut, terlalu banyak menguasai ya, sedangkan kalau dia mau hubungan itu yang enjoy aja gitu, ringan. Nah, jadi tapi pasangan dia tuh nggak ngerti sebenarnya mau dia tuh gimana gitu. Tapi kalau dengan kamu, dia ngerasa segalanya tuh balance ya. Nah, di sini kalian terjebak dalam cinta segitiga, tapi hatinya tuh ke kamu, dan dia tuh orang yang tidak langsung bisa ngambil keputusan bahwa dia langsung milik kamu, enggak. Dia berusaha untuk sampai ke titik aman dulu ya. Jadi ini prosesnya agak rumit sih ya, karena ya bisa jadi beberapa dari kalian ini berjodoh dengan orang yang sudah berpasangan ya. Jadi hanya kesabaran dan jika kamu bisa membuatnya nyaman dan memahami dia, maka dia akan lebih memilih kamu gitu. Orangnya suka akan kebebasan, jadi dia tidak suka dikekang ya. Jika kamu bisa meringankan, membuat dia bahagia, memahami sebenarnya isi hati dia itu, dia maunya gimana ya, maka kebiasaan dia untuk mencari cinta-cinta baru ini akan berhenti di kamu gitu. Dia akan menjadikan kamu satu-satunya ya, walaupun dia tidak meninggalkan pasangan resminya gitu ya. Ini karena hubungan triparti ya, tanda-tanda di jodoh kamu yang memilih bertiga ini agak rumit, tapi itulah kenyataannya gitu. Kalau kalian merasa ini resonate ya, saya rasa kalian hanya harus lebih sabar gitu dari pasangan resminya, karena pasangan resminya ini memang sabar tapi nggak ngerti gimana cara menghandle dia gitu, yang karena dia juga misterius, nggak terbuka gitu ya. Makanya dia sering mencari seseorang di luar yang bisa membuat dia tuh nyaman gitu. Pasangannya sendiri nggak ngerti gitu. Sedangkan di kamu dia dapat semuanya ya. Jadi karena pasangannya sendiri nggak bisa memenuhi atau memahami perasaan dia yang sebenarnya, makanya dia sering mencari cinta-cinta baru di luar. Nah, sejak ketemu dengan kamu, disitulah dia berhenti untuk mencari yang lain ya, karena yang dicari udah dapat di kamu gitu. Cuman keputusan dia untuk menyatu dengan kamu itu masih butuh proses, butuh waktu. Dia menunggu semuanya tenang, dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan gitu. Nanti ada gerakan tiba-tiba ini ya, ya untuk mengambil satu keputusan ya, mengambil tindakan untuk bisa bersatu dengan kamu ya. Ini agak rumit karena ini hubungan yang rumit ya, triparti, jadi agak memang butuh perjuangan juga sih. Kalau kamu ngalir aja, kamu relax aja, kalau kamu ngerasa nyaman dalam hubungan ini, kamu mau menerima ya oke, berarti kalian akan jadi. Tapi kalau kamu nggak terima ya udah, kamu dia juga membebaskan kamu, dia nggak
menahan kamu gitu, karena yang dia cari ini adalah kita sama-sama harus bisa bahagia gitu, jangan cuma saya doang tapi kamu juga gitu. Jadi dia membebaskan kamu untuk memilih jalan kamu. Untuk hatinya udah mentok di kamu, tapi untuk melepaskan pasangan resminya yang udah ini belum pasti ya, kan dia butuh waktu gitu. Ini hubungan rumit, makanya ada cinta segitiga di sini. Ya. Oke. Ini tuh kalau dari segi pekerjaan, karir, ekonominya ya. Karir dia itu dia pekerja bebas gitu. Dia sukanya petualang. Jadi kerjanya tuh kemana-mana gitu, ke kota A, ke kota B gitu ya. Dia suka di apa ya, pekerjaannya tuh suka yang berpetualang gitu, satu kota ke kota lain gitu, pindah-pindah gitu ya. Karena apa? Dia sangat bekerja keras. Kenapa? Untuk masa tuanya tuh dia maunya dia tinggal menikmati aja. Dia seorang pemikir ya, bekerja keras. Dia lebih dewasa dari kamu ya, dia pikirannya lebih dewasa. Orangnya sangat cerdas ya, dia agak sedikit pendiam, dia pendiam. Dia apa ya, punya gairah ya, dia kayak suka dengan keseksian kamu, atau dia yang seksi gitu ya, kamu suka dia karena dia seksi gimana gitu ya. Bagi dia kamu adalah jalan keluarnya, bagi kamu juga dia adalah jalan keluarmu gitu dari satu masalah gitu. Masalah-masalah berat itu kamu bisa diskusikan dengan dia dan kamu dapat jalannya gitu. Dan orang ini akan membuat komitmen itu tiba-tiba setelah dia memikirkan dengan waktu yang lama ya. Dia akan membuat keputusan itu tiba-tiba gitu. Gitu. Dia suka bikin sesuatu tuh yang tiba-tiba. Jadi kamu terkadang suka bingung ya. Gitu ya. Kalau dari keuangannya ya, dia bukan orang yang boros, tetapi kalau ada gitu, lagi ada, dia nggak segan-segan untuk memberikan lebih gitu, orangnya seperti itu. Terus ya dia orangnya sedikit hemat ya, karena dia mikir untuk jangka panjang. Ciri-ciri fisiknya dia tinggi, besar, badannya lebar, sedikit lebar, kulitnya hitam manis, ada yang coklat ya, sawo matang. Dia pribadi yang tenang, suka diam-diam tapi pasti. Gimana ya, perlahan tapi pasti orangnya ya. Terus agak sensitif ya, dia agak sensitif. Dia suka cinta tuh yang penuh dengan perjuangan gitu, penuh dengan tantangan ya, kayak kamu nantang dia gitu. Nah itu dia suka ya, itu membangkitkan gairahnya banget gitu. Terus dia berasal dari zodiak fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan dari air sign yaitu Gemini, Libra, Aquarius gitu ya. Jadi kamu harus kuat mental ini kalau jalin hubungan sama orang ini tuh, kamu harus kuat mental guys. Gitu. Kamu hanya perlu memahami dia aja, dan
apa ya, mendingan kamu relax kalau menghadapi orang seperti ini ya. Gitu. Santai aja, ngalir aja, dan bersikaplah alami, jangan dibuat-buat, karena dia orang yang cermat. Dia sangat meneliti kamu gitu, menganalisa pribadinya kamu, karena dia tuh penuh trauma. Dia punya pasangan yang tidak, pokoknya banyak negatifnya gitu. Tapi karena dia jiwa yang penyayang, makanya dia nggak bisa ninggalin gitu aja, karena mungkin ada keterikatan anak ya gitu. Jadi dia butuh kamu membantunya keluar daripada hubungan itu. Maka dia harus pelajari kamu dengan jeli sebelum dia mengambil keputusan untuk memilih kamu. Jadi kamu harus benar-benar bersikap alami, jangan dibuat-buat, jangan munafik, karena dia sudah pengalaman menghadapi pasangan yang nggak konsis gitu, dan terlalu banyak menuntut, terlalu menjudge, terlalu menekan. Nah gitu, menekan dia ya, makanya dia pingin sekali keluar, tapi dia harus memastikan dulu jika dia memilih kamu, dia tidak menyesal gitu. Itu jadi kalau dari inisialnya ya, bisa tempat tinggalnya atau bagian apa ya, huruf diantara apa ya, diantara namanya gitu ya. Dalam namanya itu ada huruf-huruf yang saya sebutkan di sini. Itu ada huruf T, ada S, ada O, ada N, ada V, ada R, ada Y, ada J, ada O, ada U, ada N, ada E, ada C, ada D,